Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini izinkan saya Ernia Ruliani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sukabumi akan mendiseminasikan tentang budaya positif di SD Negeri Bojongkopi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai budaya positif. Nah, ketika di suatu sekolah menerapkan mengenai budaya positif, yang mana akan menumbuhkan budaya positif ini akan menumbuhkan ataupun menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan juga bertanggung jawab. Untuk selanjutnya di sini ada filosofi KHD mengenai pendidikan, di mana menurut KHD pendidikan di sini adalah upaya seorang guru menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Adapun kodratnya itu yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan selanjutnya menurut KHD juga, yang mana dalam pendidikan itu seorang guru itu harus menjadi seorang yang pendidikan yang menghamba pada murid, di mana pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan juga kemampuan anak. Dan selanjutnya yaitu di sini menurut KHD juga diibaratkan guru itu sebagai seorang petani, di mana guru ini berperan ataupun diibaratkan sekolah ini sebagai lahan ataupun tanah, dan murid ibarat suatu benih, dan petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan cara merawatnya. Itu adalah filosofi pendidikan menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya di sini ada peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Yang mana yang pertama itu ada disiplin positif. Nah, yang dimaksud dengan disiplin positif di sini merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Untuk selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Di sini ketika di suatu sekolah menerapkan budaya positif seperti yang tadi sudah disampaikan, ada pembiasaan-pembiasaan baik di kelas ataupun di sekolah. Nah, di mana motivasi yang harus timbul dalam murid itu bukan motivasi eksternal, yang dimana ketika tumbuh motivasi eksternal itu akan menumbuhkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di situ akan tumbuh kepada murid bahwa dia itu melakukan hal tersebut itu karena orang lain, karena adanya ketidaknyamanan ataupun dia itu menghindari suatu hukuman. Nah, yang perlu disampaikan ataupun ditanamkan kepada murid yaitu motivasi internal, yang dimana di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dimana ketika anak memiliki motivasi internal, ketika dia menerapkan budaya positif di sekolah, maka yang tumbuh itu rasa percaya diri, rasa menghargai diri sendiri, dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya untuk menciptakan budaya positif yaitu ada hukuman dan juga penghargaan. Nah, di sini mungkin seringkali Bapak Ibu guru adanya hukuman dan juga penghargaan. Nah, hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Seperti hukuman yang mungkin sekarang sudah tidak ada ya di sekolah-sekolah, hukuman seperti yang berbentuk ke fisik gitu. Nah, itu akan menciptakan identitas gagal pada diri sendiri. Contohnya seperti menjudge bahwa anak itu kamu salah, kamu tidak benar. Nah, itu suatu hukuman. Di sini juga ada penghargaan, adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda ataupun peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Contohnya, misalkan di suatu kelas diterapkan anak-anak akan mendapatkan bintang nih kalau maju ke depan. Nah, itu suatu penghargaan
untuk anak-anak. Ataupun persyaratan. Selanjutnya ada posisi kontrol seorang guru. Nah, untuk menciptakan budaya positif ini, tentunya seorang guru itu memiliki posisi kontrol. Yang pertama di sini ada posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum. Nah, penghukum ini di mana guru itu memiliki karakter yang tidak pernah mendengarkan alasan anak. Contohnya seperti anak yang datang terlambat, langsung diberikan hukuman. Boleh lari lapangan 5 kali. Nah, itu sebagai guru yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Selanjutnya yaitu posisi kontrol guru di sini sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, di sini yang dimaksud dengan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, guru itu menggunakan kata-kata yang lembut, kata-kata yang bisa dipahami oleh siswa, di mana tidak menyakitkan murid. Nah, di sini guru menimbulkan rasa bersalah pada murid. Contohnya seperti kata-kata, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Nah, itu membuat anak murid itu memiliki rasa bersalah ketika melakukan kesalahan. Itu posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya di sini posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Nah, teman ini lebih ke mendekati anak dan memposisikan posisi guru itu sebagai seorang teman. Di mana di sini dalam posisi teman ini ada positifnya, ada negatifnya. Kalaupun negatifnya itu murid ketika posisi kontrol guru itu sebagai teman, maka murid itu kalau bahasanya ngalunjak ya Bapak Ibu, jadi ngalunjak anak-anak teh kalau diposisikan sebagai teman gitu. Terus selanjutnya di sini ada posisi kontrol guru itu dalam upaya budaya positif ini ada sebagai pemantau. Nah, di sini guru tidak akan semena-mena menyalahkan kesalahan murid, tetapi melihat dulu sebagai, oh ini mah latar belakang anaknya seperti ini, oh ini mah latar belakang anaknya memiliki kekurangan seperti ini, berdasarkan data-data ketika akan menghukum anak, bukan hukum, ketika akan menindak lanjut anak tersebut gitu. Nah, ini pemantau. Untuk selanjutnya yaitu ada posisi manajer. Nah, di sini posisi manajer itu adalah posisi yang sangat baik diterapkan, di mana posisi manajer ini guru tersebut berperilaku tidak semena-mena, tetapi melihat dulu kenapa sih kamu berbuat seperti ini, apa alasannya kamu berbuat seperti ini. Nah, dilihat dulu data-datanya bahwa kenapa anak tersebut bisa melakukan kesalahan hal tersebut gitu. Itu posisi manajer, posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Untuk selanjutnya dalam upaya menciptakan budaya positif di sekolah yaitu ada keyakinan kelas. Nah, tentunya keyakinan kelas ini adalah hal yang tidak aneh lagi untuk Bapak Ibu guru pastinya, karena sudah pasti setiap kelas memiliki keyakinan kelasnya masing-masing. Nah, di mana keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal ataupun menyeluruh yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang dipegang seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi pasti semuanya sudah membuat kesepakatan kelas, di mana di situ kesepakatan kelas itu adalah suatu kata-kata yang positif ya Bapak Ibu, bukan kata-kata yang negatif. Terus di situ juga ada kebaikan ataupun kebajikan universal yang terkandung di keyakinan kelas tersebut. Itu untuk keyakinan kelas. Nah, untuk selanjutnya ada segitiga restitusi, di mana ketika ada suatu anak yang bermasalah, seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, pemantau ataupun manajer bisa menerapkan segitiga restitusi. Nah, yang dimaksud dengan adapun tahapan dalam segitiga restitusi ini, yang pertama ada menstabilkan identitas, di mana ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita tidak selalu harus, oh kamu salah, tidak seperti itu, tapi ditanyakan dulu, kamu gimana, apa yang kamu lakukan hari ini. Pasti kalau anak yang bersalah itu emosinya sedang naik ya, seperti itu. Jadi ditanya dulu apa yang kamu lakukan, terus distabilkan dulu emosinya, tidak langsung dimarahi seperti itu. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah.
dimaksud dengan validasi tindakan yang salah di sini adalah mengatakan kepada anak tersebut, benar nggak sih apa yang kamu lakukan? Apakah ini sudah sesuai? Apakah ini sesuai sama keyakinan kelas kamu atau seperti apa gitu? Itu validasi tindakan yang salah. Selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Nah, yang dimaksud dengan tahapan menanyakan keyakinan ini, jadi di situ posisi guru, kamu tadi terlambat, itu udah sesuai belum sama keyakinan kelas kamu, keyakinan kelas kita gitu. Karena kan di keyakinan kelas kita itu ada upaya misalkan datang tepat waktu. Nah, itu udah sesuai belum gitu. Nanti ditanyakan kepada anak. Jadi di situ anak tuh bisa mengoreksi dirinya sendiri, kesalahan dirinya sendiri gitu. Itu untuk menanyakan di tahapan segitiga restitusi ini. Nah, untuk selanjutnya di sini mungkin karena saya tidak memilih kelas tetap, jadi bukan keyakinan kelas yang saya buat, tetapi kesepakatan belajar. Di sini ada kesepakatan belajar, contohnya seperti datang tepat waktu. Terus selanjutnya ada menjaga kebersihan kelas, saling menolong, disiplin, saling menghormati atau saling menghormati, keaktifan, dan juga ada sopan santun. Nah, di sini juga kesepakatan belajar ataupun keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat, itu juga salah satu upaya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seperti itu. Untuk selanjutnya, terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini doa hari apa sekarang? Semangat untuk memulai hari ini. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita akan memulai kelas ya. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita yakini di kelas itu harus seperti apa? Coba Ibu tanya, di kelas kita harus seperti apa? Baik. Ya, salam, senyum. Itu ketika kita di kelas. Nah, sekarang karena di kelas kita itu harus ada yang namanya keyakinan kelas, berarti kita akan membuat. Nanti kalian menuliskan di stick note, di stick note. Nanti kalian menuliskan apa yang harus ada nih di kelas ini, peraturan apa nih yang harus ada di kelas ini. Ya, kalian menuliskan di situ, nanti ditempel di depan. Mengerti? Nah, sekarang Ibu bagikan dulu juga. Nah, di sini ya. Di sini nanti Ibu bagikan satu orang satu, dituliskan. Ya. Satu, peraturan apa yang harus ada di kelas nih? Aturannya seperti apa yang harus ada di kelas? Nanti kalian tuliskan lalu tempel di papan tulis. Kalian sudah menuliskan nih di sini beberapa peraturan-peraturan yang kalian kan berada di kelas ini, yang ada di kelas ini. Nah, sekarang akan Ibu klasifikasi
Kenalkan, nama saya Dini dari kelas 3 kelas A. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas.